Pagi adik-adik, teman-teman. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Maka harus silakan membuat doa. Pak, Bapak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu yang baik, menembus atas segala berkat yang sampai pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami, sertai kami dalam pembelajaran ini agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kami. Dengan doa ampun dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih doa dulu sebelum doakan kita doa. Oke teman-teman, silakan diluruskan dulu waktunya biar kita lebih enak pembelajarannya. Oke, sudah. Materi minggu lalu tentang apa? Suara hati, Pak. Oke, perannya apa tentang suara hati yang minggu lalu yang bisa kalian dapatkan? Suara hati itu tidak bermasalah, Pak. Oke, betul ini? Suara hati itu tidak bermasalah dan suara hati sama dengan suara Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita masuk ke materi keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, apa yang dimaksud dengan ini? Siapa yang bisa menjawab? Jangan takut, tidak ada yang salah, tapi kita harus mencoba biar kita menjadi lebih baik ke depannya. Tidak ada? Bapak setuju? Oke, Eka, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Kenapa nggak tahu ya? Oh, belum tahu. Oke. Siapa yang belum tahu? Franciscus, apa ini artinya? Nak? Derajat manusia itu, Pak. Oke, derajat. Perempuan ini belum bisa menjawab ini. Siapa yang bisa menjawab? Oke, nanti sih. Maksudnya citra Allah itu bahwa kita memiliki hati, pikiran dan segala pada Allah. Oke, berarti kita manusia yang tertinggi dari Tuhan. Ada hewan. Iya, berarti kita manusia tertinggi ya. Iya. Oke. Perempuan. Meja. Cemina. Jangan takut-takut, nak. Yuk, jawab. Astagfirullahaladzim. Oke, tidak apa-apa. Nah, menurut Alkitab, manusia itu adalah mahkota Allah. Dan manusia itu adalah makhluk paling mulia dari ciptaan Allah yang lain, sesuai yang dijelaskan oleh Katekisme benar. Lalu, sekalipun dibuat dari debu tanah, manusia ini kan dibuat dari debu waktu penciptaan. Segambar dan serupa Allah dan diberikan nafas kehidupan yang membuat manusia itu berharga. Nah, di dalam Kejadian 1 bab 1 ayat 26 menceritakan atau mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, manusia mirip dengan Allah. Di dalam Mazmur 3 tercatat, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah. Nah, sebelum masuk ke sini, mengapa Bapak Ibu bertanya dulu? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Adam dan Hawa mengapa jatuh dalam dosa? Karena makan ular. Siapa yang memberikan? Ular. Siapa yang tiba dalam ular maksudnya? Ada nggak atau? Jadi kita tahu lagi ya, bahwasanya perempuan ini suka menggoda. Tidak ya? Ular yang salah. Tapi perempuan ini paling merayu. Oke, tadi kan tentang pertama sekali Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman, pernahkah kita mengalami dosa? Ataupun teman-teman pernah nggak mensyariatkan atau mensyariatkan gitu tentang aku Pak pernah berdosa apa gitu? Siapa yang bisa? Oke, Aku pernah menerima
Nah, teman-teman, kita masuk ke pengertian dosa. Pengertian dosa yang pertama adalah memberontak terhadap Allah. Lalu kedua, karena kan tadi kita masuk ke awal, makanya Bapak bilang siapa yang pernah berdosa. Gitu. Kita masuk pemberontakan terhadap Allah. Yang kedua, melawan kehendak Allah atau firman dan ketetapannya, menolak otoritas Allah yang menentukan tujuan hidup manusia. Nah, sekarang Bapak ingin membuat kelompok kecil. Buat kelompok kecil, kita ada, oke, kita buat 3 kelompok. Yang ini membahas tentang yang kelebihan dosa di dalam lingkup gereja Katolik. Di sini lihat dalam lingkungan sekitar kita dosanya apa. Lalu di sini dosa individu apa? Ya, oke. Bapak beri waktu 15 menit atau 10 menit lah ya, karena untuk seri kita diskusikan. Oke, mau dibuat kelompoknya teman-teman. Oke sih boleh ya, sudah seperti biksu. Cita-cita jadi biksu atau jadi pastor? Cita-cita mau jadi pandita sih, Pak. Pandita ya, di kafe. Iya. Oh, oke teman-teman, ayo bahas. Ayo teman-teman, diskusikan ini tentang gereja, ini tentang lingkungan sekitar, dan ini tentang individu. Ya. Oke teman-teman, sudah bagaimana di sini? Oke, sudah. Sudah sampai mana? Ini Pak lagi menuliskan ya Pak. Sudah mau siap Pak. Ya, nanti kali pertama ya. Oke Pak. Oke. Ini tentukan ya siapa perwakilan setiap kelompok yang ingin istilahnya kesimpulan dalam diskusi ini. Perwakilannya jangan langsung bilang. Sudah teman-teman? Sudah Pak. Sudah? Dari sini sudah dengar di sini? Sudah Pak. Sudah yang mana? Sudah Pak. Oke, siapa yang mau duluan? Oh, kalian. Tetap ya Pak. Iya, maju ke depan. Maju ke depan dong. Tapi kan pemimpin. Kami tadi telah membahas contoh dosa di lingkungan sekitar Pak. Setelah kalian diskusi tadi ya Pak, contoh dari pengalaman kan itu sama-sama aja Pak. Ini saya berbagi metode pengalaman teman-teman kita. Contoh dari pengalaman saya Pak. Dulu kan Pak, teman-teman, saat saya SD, saya dan teman saya itu Pak, teman saya itu namanya Pak Bibian kan Pak. Sebelum sekolah itu kan Pak, kami sering, teman saya itu sering kali mengajak saya untuk mencuri dan orang Pak. Iya, Pak. Itu contoh. Kan itu dosa yang kamu buat kan? Teman sama juga Pak, teman-teman saya sekelompok juga kan Pak. Dulu sepulang sekolah kan Pak, orang itu juga. Oh, kan satu SD. Iya Pak, SD kali Pak. Sewaktu di SMA apa dosanya? Kalau saya SMA kan Pak, kami sering Pacaran. bolos Pak. Perempuan bolos. Pacaran itu dosa, Pak. Pacaran terus. Hah? Ada misi. Ada di mana? Tewak dari pacaran sama pacaran, Pak. Siapa pacarnya? Kelas sebelah. Iya, Pak. Salah. Irfan. Enggak ada Pak, bohong itu Pak. Itu pun dosa itu Pak, bolos itu Pak. Enggak ada banyak saksinya, Pak. Ya udah apa. Pacaran itu enggak dosa selagi masih ada batasan. Bisa dong. Makanya harus rencana Ya, oke. Kalau itu pacaran. ini Pak, rencananya. Kalau bisa sama Pak. Bapak dan keluarga. Oke, sudah? Apa lagi? Sudah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, dari kelompok pribadi. Oke, Armando. Oh, gitu.
Kami membahas tentang dosa pribadi seperti yang teman tadi mengatakan. Gimana mulai Enggak, Pak. Kan dosa pribadi kami setelah kami berunggu itu diskusi. Ada teman saya ada juga yang botak itu Pak. Jadi Dia memang sejak inilah dosa dan kesalahan kami di masa lalu Pak. Yang pertama pernah mencuri. Ya, tadi kami bersharing bersama. Dari teman saya katanya dia pernah mencuri uang rumahnya. Ada yang pernah mencuri jambu. Saya pernah mencuri mangga orang. nggak tahu ya. Sawit, banyak juga. Berarti kalau dia jadi Oke, Pak. Yang kedua itu melawan orang tua. Pasti bukan cuma kami aja Pak, mereka semua juga pasti melawan orang tua. Nabi juga betul. Cuman itu yang mau buat. Itu. Yang ketiga, bolos. Saya pernah Pak bolos sekolah Pak. Waktu SMP sama teman saya bermain PS Pak. Oh, bapak juga pernah. Iya Pak, itu Pak, itu. Nah, yang terakhir mengejek teman Pak, ini tidak bisa saya bilang. Nama bapak ya? Nama orang tua dia aja ya? Iya Pak, itu memang kebiasaan saya dari dulu. Iya, Pak. kemarin dia tahu-tahu, berarti dia kurang ngejek dengan bapak. Memang itu kebiasaan saya dari dulu Pak. Mengejek. Bapak tengah dosa. Ya, itu saja Pak. Terima kasih Ya, Bapak. Tepuk tangan. Oke, sini istimewa Bapak tunjuk kamu Maida. Mari. Baik teman-teman, contoh dosa dalam diri itu salah satu. Kamu seperti Oliver Bowie gitu. Bisa Pak, mau dilihat Bapak kan. Baik teman-teman, salah satu dosa dalam diri itu tentang kampus kami yang dimana dia sering memproduksikan sumbangan anak sekolah minggu. Iya Pak. Jadi di situ kami melihat apa di situ itu kami disuruhnya PT, kami pikir PT itu untuk kami nanti untuk pasca atau latar itu untuk pas kami Pak. Ya, tadi pakai jalan untuk memberi bahan kecantikannya, untuk pakai listnya, biar cantik biar glowing Pak. Glowingnya. Ya. Cuma itu kan? Iya Pak. 15 menit diskusi. Iya, itulah yang pengalaman kami dari Oke, kalau satu gereja. Iya Pak, kami satu kampung. Kalau satu kampung, mana masuk Bu? Oh iya, masuk sama kayak Pak Tuli. Pak Tuli, ini pernah nggak di rumahnya Pak Tuli? Apa Pak? Ini nakal nggak di rumah? Nakal Pak. Nakal ya? Apa aja? Iya, tak pernah bantu mamanya di keluarga fitnah Pak. Oh iya, kamu saja, apa saja? Karena fitnah itu Pak, menuduhi orang yang nggak ada. Dasarnya apa? Kemudian. Jujur saja dia, cuma dia ada di kampung saya. Oke teman-teman, hakikat dosa itu oke, mohon dibalik dulu lampunya, mohon terang, kasih pun. Oke. Jadi gini teman-teman, yang dikatakan teman-teman itu semua benar. Bapak terima kasih kenapa? Karena keaktifan kalian dari minggu lalu perintah hakim dan sekarang sudah mulai hakim. Oke, Bapak pakai garis. Oke, hakikat dosa itu ada 3: keraguan, keinginan, dan ketidakpercayaan. Ketika kita memang dalam keraguan situasional ataupun kita kepengen nih yang tadi teman-teman jelaskan, ada yang pengen gabung, ada yang pengen PNS maksud saya, ada yang mencuri uang orang tua, ada yang tadi itu dia ada keraguan serta keinginan dan tidak percaya diri. Jadi dia mendapatkan hukuman. Hukuman itu adalah dosa. Jadi teman-teman,
memang kita sulit untuk terlepas dari dosa. Mengapa? Karena kita belum mampu untuk mengendalikan diri, termasuk Bapak. Bapak ini masih banyak dosanya. Makanya kita teman-teman ya harus melakukan istilahnya namanya merenungkan atau sering lalu kayak kita ini kayak pernah Bapak ini sering kontemplasi itu siapa yang tahu kontemplasi? Kontemplasi itu seperti kita merenungkan atau kita berdiam diri di suatu tempat tentang keseharian kita atau tentang dosa kita atau tentang orang tua. Itu teman-teman. Karena Bapak seusia Bapak belum nikah, jadi Bapak kayak bingung, berapa ini dosa ya? Karena orang tua sudah menua dan kita harus nikah. Terlebih lagi orang Batak toh, orang Batak laki-laki juga laki-laki yang harus menikah, yang harus supaya orang tua dapat setuju. Ini kalau sudah setuju saja mau nikah, senyum-senyum banget ya. Oke, teman-teman, inilah tadi yang Bapak bilang. Tadi Bapak membagikan kelompok tentang dosa individu serta dosa sosialiti. Ini digabung ini kan dia lengket. Ada dua faktor. Maka tadi Bapak membuat diskusi ini supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami tentang apa sih dosa individu atau dosa sosial, apa sih yang membedakan itu. Tapi untuk yang dari lingkungan itu, Bapak mau menambahin dosa lingkungan itu banyak. Seperti contoh, saat kita ribut, maklum, karena permasalahan kecil ataupun di dalam dua lingkungan atau apapun atau hubungan lah, STF, hubungan STF itu sering ribut karena hal-hal sepele, karena tentang uang. Nah teman-teman, sebab-sebab manusia berbuat dosa adalah manusia lupa memposisikan dirinya sebagai pencipta atau ingin mendudukan kedudukan seperti Allah. Manusia ini seakan-akan haus akan material atau perkara duniawi seperti uang, mobil dan segala macamnya, tanpa memikirkan tentang surga, tentang gereja. Mengapa? Karena banyak beberapa kali Bapak lihat juga contoh kayak ini ada terjadi juga di tempat yang lain. Terjadi penyelundupan ataupun terjadi korupsi tentang uang jemaat. Bukan hanya gereja kita, bahkan di agama lain pun ada. Nah, teman-teman, Bapak ingin bertanya juga, apa yang dimaksud dengan ini? Dosa telah merusak relasi manusia. Ini ada alam sesama, alam dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Dosa yang merusak hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sendiri dengan manusia itu, dan hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oke. Contohnya siapa bisa? Contohnya misalnya Allah sesama, alam dengan diri sendiri. Apa contohnya? Contohnya Pak? Oke, untuk tadi sih coba untuk Allah apa contohnya? Dosa manusia terhadap Allah relasinya rusak apa? Contohnya begini Pak, contohnya lah kita berbohong kan Pak, dan kita juga pernah berbohong. Kita sudah berusaha untuk berbicara dengan Allah itu Pak. Sebenarnya Allah itu sudah dekat sama kita. Karena kita berbohong, sudah rusak hubungan kita tadi. Berjauh kita sama Allah itu. Sudah nggak bisa dirampung Tuhan itu. Tangan, tapi sih mau sudah dikasih tapi sih. Jadi bisu Pak. Bisu berpendapat oleh. Oke, untuk sesama. Oke, silakan. Tadi ya, membuli Maida ya. Tobat ya. Tangan untuk Lara. Oke, semalam dari tadi Bapak belum mendengarkan suara malaikat surga yang di belakang dua orang. Suci dengan Margaret. Oke, untuk alam itu Margaret, untuk diri sendiri itu suci. Oke, untuk alam apa dosanya?
Nah, urus sendiri. Pakai apa nak? Jadi mungkin sendiri anakku. Pak Maida dengan nama jadi Suci. Belum ya? Oke, silakan Suci. Bapak rindu akan suara indahmu Suci. Karena minggu lalu Suci tidak ada bersuara. Bapak bingung. Oke, silakan Suci. Bisa dibantu sama pacarnya, pacaran itu kan? Bisa kamu bantu, kamu orang baik kok, kamu orang baik kan? Oke, coba bantu dulu Suci untuk diri sendiri. Diri sendiri pas seperti berganja dia Pak, bergeleng dia Pak. Bergeleng. Itu dosa berat itu Pak. Jangan Pak. Bapak pada bergeleng Bapak kan. Mata bapaknya lagi. Iya. Ini nak, bergeleng itu maksudnya apa nak? Apa Pak? Dia itu memakai barang-barang yang berharga ya Pak. Barang-barang terlarang Pak. Seperti narkoba. Enggak. Maksudnya lebih kecil aja dulu. Jangan bergeleng sabu. Dia memakai ganja, dia memakai barang-barang terlarang seperti sabu, seperti lainnya, narkoba, hal-hal yang terlarang itu dilakukannya Pak. Jadi itu merusak relasinya dengan dirinya sendiri Pak. Dia menodai dirinya sendiri Pak. Jadi merokok Itu pun termasuk Pak, tetapi tidak berat, itu ringan. oke. Jadi kalau misalnya di anak zaman sekarang ngevape, Apa? ngevape, Ya itu pun juga Pak, karena dia sudah menodai dirinya Pak. oke. Nanti kalau misalnya, oke. Dia termasuk dosa itu Pak. Berarti menurut Pras itu dosa, Iya Pak. karena citra ya. Iya Pak. Pintar Pras. Suci, minggu depan ngomong ya nak. Iya. Itu bisa ngomong kan? Sebenarnya cantik soalnya. Nanti ya. Pernah nyanyi lagu Manis Sendiri itu Apa? Pernah nyanyi lagu berikutnya BLX Pak. Oke teman-teman, terima kasih ya atas jawabannya. Oke teman-teman, ini ada dalam Mazmur 48 ayat 45. Jika aku melihat langitmu ini, kalau kita telah tidak di bercita. Ini kayak di bercita. Jika aku melihat langitmu, buatlah jaring bulan dan bintang-bintang yang kau buatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah mahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Oke, jadi teman-teman istilahnya ini citra kita adalah baik Allah. Jadi kita jangan lupa kita baik kita dengan apapun itu. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita untuk ini? Siapa? Pelan dulu, silakan. Nah, dari tadi mereka ini bingung. Mereka bingung karena tak menjawab atau karena apa? Kita dengan jawab. Yang saya ketahui tadi Pak tentang manusia secitra dengan Allah, begitu Pak. Tentang dosa itu adalah rusaknya hubungan kita. Ada 4 tadi, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan pribadi kita sendiri, gitu Pak. Jadi dosa tadi ada dosa pribadi, ada dosa lingkungan, ada dosa gereja juga tadi seperti yang sudah diobrolkan. Jadi menurut saya untuk menghindari dosa atau memperkecil kesempatan kemungkinan munculnya dosa, kita sebagai manusia harus memperkuat relasi kita kepada yang keempat tadi, terutama relasi kita dengan Allah. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, perempuan. Kalian jangan mau kalah, kalian itu mayoritas. Oke, teman-teman. Ini cerita ya. Aktif tentang aku kata apa ya? Sehingga merusak relasi dengan Allah,
pertama, manusia itu adalah citra dan gambar rupa Allah. Yang kedua, manusia itu jatuh pertama sekali berkat karena manusia tidak taat kepada Allah. Yang ketiga, teman-teman, jika kita berbuat dosa, itu jangan seakan-akan baik teman-teman yang kita bisa lihat di dalam YouTube ataupun berita-berita lain, banyak yang bunuh diri karena depresi, karena apa, jangan ya. Karena di usia kita ini rawan, usia kita ini rawan. Oke teman-teman, Bapak ada tugas mau dicatat. Coba ceritakan pengalaman hidup kita yang paling berat dicatatkan di kertas ya. Paling berat, pokoknya yang paling berat menurut saya di sini catat aja, ceritakan saja. Contoh di dalam hidup Clara pernah berantem ataupun sama adiknya, sampai ada yang sama sakit ataupun apa. Itu contohnya, ceritakan saja. Besok dikumpul ya. Terima kasih. Oke, siapa yang kedua? Pak. Oke, sekarang nanya. Bagaimana kita bisa berdoa dan mengapa berada dalam dosa? Pada semua baik, semua yang berkat Bapa kami telah selesai melakukan belajar kami mau pulang berkatalah kami dalam perjalanan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ini kita masuk apa? Pulang Pak. Pulang. Oke, hati-hati di jalan ya.